Shalom. Kita puji, terima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya pada malam pertanyaan malam ini. Kita masih dapat melaksanakan walaupun di rumah kita masing-masing. Itu semua karena berkat Tuhan untuk kita. Walaupun kita di rumah masing-masing tidak mengurangi kita muji nama Tuhan. Bapak-bapak dan Ibu, semuanya kita berserah kepada Tuhan. Ini akibat daripada penyakit yang masih melanda negara kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan kiranya virus yang melanda negara kita cepat berlalu. Sebelum kita mulai acara kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu percaya esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku selamanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku selamanya. Hujan dan matahari, Tuhan ikat semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia akan lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita malam pertanyaan diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Kita baca secara responsorial. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita bersama-sama, tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian bunyinya,
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Serikat persaudaraan beriringan teduh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas asas, yaitu satu Tuhan dan satu iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan buat anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami yang sampai saat ini kami rasakan Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami, menjaga kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Layaklah Tuhan kami memuji dan memuliakan Engkau. Pada saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati pikiran kami dalam ibadah perpanjangan keluarga ini, agar kami mampu memahami firman-Mu dan menguasai hati pikiran kami oleh firman-Mu, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua kita yang mengadakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing, marilah kita tetap bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus-menerus menyertai kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia adalah Allah yang sungguh baik. Untuk itu kita mau dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap,
tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah itu? Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kita akan dengarkan bagaimana Tuhan senantiasa menjagai dan mencukupkan segala keperluan umatnya dalam kehidupan umatnya. Saudara yang terkasih, kita sering mendengar tentang sejarah bangsa Israel, di mana mereka mengalami penderitaan yang begitu berat sewaktu di Mesir. Dan mereka menangis. Di dalam doa mereka memohon agar Tuhan menolong mereka mengeluarkannya. Dan Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan jeritan mereka. Untuk itu Tuhan memakai Musa agar mereka keluar dari perhambaan yang ada di Mesir. Dengan berbagai tindakan Allah yang menunjukkan kebesarannya tentang kasihnya kepada bangsa itu, sehingga bangsa itu boleh keluar. Dan untuk menuju tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, mereka harus menempuh padang gurun. Kita tahu padang gurun tidak ada di sana tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan mereka, karena mereka keluar dengan jumlah yang begitu banyak. Yang pasti mereka membutuhkan kebutuhan pangan yang sangat besar jumlahnya, kebutuhan hidup mereka. Apalagi mereka keluar dari tanah Mesir tidak dengan persiapan yang panjang, sehingga kemungkinan persiapan untuk perbekalan tidak terlalu banyak. Hal inilah yang dihadapi mereka, yaitu kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk bertahan hidup. Sehingga ketika mereka kehabisan makanan, maka mereka bersungut-sungut. Dan sungut-sungut mereka tujukan kepada
Musa saat itu. Beberapa kali mereka mengatakan, apakah tujuanmu? Apakah engkau ingin membawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati? Di sana kami makan, ada daging di depan kami, di kuali ada daging, ada roti. Sekarang kamu mau membawa kami mau mati. Dalam sungut-sungut mereka dan pikiran mereka yang sangat-sangat kotor sekali dan sangat negatif sekali kepada pemimpin mereka, yaitu Musa, bahkan dibilang, apakah kau membawa kami mau mati? Kalau kita kembali tadi ke belakang, mereka yang memohon supaya mereka dikeluarkan, sekarang malah berbalik lagi, apakah kau bawa kami dari Mesir supaya kami mati? Kan luar biasa prasangka buruknya itu. Saudara yang terkasih, hal ini yang selalu mereka lakukan ketika mereka menghadapi kendala, ketika mereka menghadapi mereka selalu menuduh yang tidak baik kepada Musa itu sendiri. Lalu semua seruan mereka itu disampaikan Tuhan, disampaikan Musa kepada Tuhan, dan mereka juga sungut-sungut mereka didengarkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak membiarkan mereka tidak makan. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Sehingga berita inilah yang kita dengar dalam nats ini, yaitu di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18 ini, bagaimana Tuhan bertindak terhadap omelan mereka, terhadap sungut-sungut mereka, yaitu dengan cara Tuhan menyediakan makanan kepada mereka selama 40 tahun lamanya, selama mereka berada di padang gurun. Mereka diberikan makan. Di sana kita lihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan mereka. Namun sebagaimana kita ketahui, bangsa Israel sering sekali berburuk sangka, sehingga lahirlah sungut-sungut yang sangat luar biasa menuduh Musa. Untuk itu saudara yang terkasih, hal yang pertama yang kita ambil pelajaran adalah ketika datang masalah dalam hidup kita, janganlah kita bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, sebagaimana tadi orang Israel menyalahkan Musa kan, sebagai pemimpinnya. Bahkan ketika kita melakukan itu sama halnya mendukakan hati Tuhan. Yang kedua, di situasi krisis pangan yang terjadi, di situ Tuhan menunjukkan tentang kebesarannya. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-12. Dan aku akan menyediakan sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Krisis pangan itu terjadi yang merupakan kebutuhan daripada umat itu. Namun di situ jugalah Tuhan menunjukkan pemeliharaannya dengan memberikan manna dan daging burung puyuh. Di sana kita lihat bagaimana Tuhan senantiasa bekerja. Untuk itu, ketika kita juga menghadapi sesuatu masalah kendala dalam kehidupan kita, mari juga kita lihat di sana ada kuasa Tuhan yang ditunjukkan, dan sering sekali hal itu diizinkan agar kita semakin kuat dan semakin melihat tentang Allah bekerja. Di Roma 8:28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan yang terbaik
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di situasi apapun, di situasi krisis sekalipun, di situ Tuhan juga bekerja. Dan di situasi COVID yang sekarang pun, mari kita lihat, sudah hampir 1,5 tahun lebih, ya, COVID ini terjadi. Namun kita lihat, dengan pemeliharaan Tuhan, kita masih bisa menjalani hari-hari hidup kita, walaupun dengan penuh keterbatasan. Memang banyak korban, tapi kita juga bisa melihat tentang bagaimana Tuhan berkarya juga. Dalam situasi saat ini, kita masih dicukupkan dalam segala kebutuhan kita. Karena kita percaya Tuhan senantiasa mencukupkan hidup kita, memelihara kita dalam setiap hidup kita. Untuk itu saudara yang terkasih, di sini Tuhan menunjukkan kuasa-Nya memelihara bangsa itu dan Dia memberikan kebutuhan bangsa itu. Namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya katanya di ayat yang ke-16 sampai dengan 18, agar setiap orang memungut sesuai dengan keperluannya, agar setiap orang memungut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, hal ini yang menjadi ketentuan. Agar setiap orang sudah diberikan, tapi ada ketentuan. Agar setiap orang mengambil sesuai dengan keperluannya. Apakah hal itu yang terjadi? Apakah setiap orang mengambil sesuai dengan keperluannya? Kita lihat di ayat yang ke-17 dan 18, ternyata ada banyak juga di situasi yang seperti itu, di situasi krisis begitu Tuhan memberikan makanan, saling berebutan, saling melepaskan diri masing-masing, mengambil. Ada yang mengambil banyak katanya, namun ada juga yang mengambil yang sedikit. Ada yang mengambil banyak. Ini menunjukkan suatu sifat ketamakan. Ada kata orang bijak demikian. Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak cukup untuk mencukupi satu orang tamak. Untuk semua orang bisa, tapi kalau satu orang tamak saja, itu menunjukkan bagaimana luar biasanya sikap ketamakan itu bisa menghancurkan suatu kehidupan bumi ini. Tamak. Tadi sudah jelas dikatakan, mereka tidak memiliki apa-apa. Begitu Tuhan mengasihi, ambil ya, pungut ya secukupnya. Ambil secukupnya, seperlunya. Namun apa yang terjadi? Takut tidak dapat kan? Takut besok kehabisan, takut besok nggak ada lagi. Ini yang menghantui pikiran orang yang mengambil banyak itu. Sifat tamak. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan agar hidup dengan sederhana dan secukupnya merupakan gaya hidup anak-anak Tuhan dan yang selalu diinginkan Tuhan untuk dimiliki oleh anak-anaknya. Oh, dalam doa Bapa kami juga kita memohon, berikanlah kami makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Hal ini juga sudah mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan itu tidak menjadi pribadi yang tamak, tapi yang secukupnya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukup dengan rasa syukur terhadap apa yang Tuhan berikan. Ini membuat kita terhindar dari sifat tamak dan serakah. Untuk itu saudara yang terkasih, dikatakan di ayat yang terakhir tadi, tiap-tiap orang yaitu hendaklah mengumpulkan sesuai dengan keperluannya. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita, agar di dalam menerima berkat Tuhan itu. Tadi kan mana itu juga merupakan berkat. Bagaimana Tuhan
untuk memelihara umatnya. Bagaimana kita dengan rasa syukur sehingga semua orang bisa menikmati. Kita tahu tidak suka hidup hanya kita saja yang senang, orang lain menderita kan? Tapi sifat bangsa Israel itu ada yang seperti itu. Penting dia sendiri yang banyak, yang lain tidak dapat kan, ada juga yang itu digambarkan. Tidak peduli. Tapi ada juga memang yang mengambil sedikit, artinya memperhatikan orang lain. Hal ini sangat menjadi satu teladan, memikirkan orang lain. Dalam kesatuan kita di dalam tubuh Kristus juga hal ini juga harus digambarkan, memikirkan orang lain. Tidak penting aku senang yang lain tidak. Itu tidak tidak cocok sekali dengan sikap anak-anak Tuhan sebagai makhluk sosial. Tapi bagaimana kita bisa saling hidup untuk saling bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak hidup sendiri-sendiri saja. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus mengajarkan kita ketika kita menerima berkat-berkat dari Tuhan, kalau di sini adalah dalam bentuk pemeliharaan yaitu makanan dan keperluan hidup mereka, dalam hidup kita juga banyak sudah kita terima. Marilah kita juga tetap mensyukurinya dan senantiasa kita buat untuk keperluan hidup bersama di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Engkau mengingatkan kami dalam kehidupan kami, agar kami menjauhkan sikap bersungut-sungut ketika kami menghadapi suatu masalah. Tapi biarlah kami melihat karya-karya-Mu yang sudah begitu besar dalam hidup kami, memberikan kelepasan kami dari dosa-dosa. Itulah yang sangat berharga. Ketika kami kekurangan sandang, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, agar kami melihat bahwa Tuhan sanggup mencukupkannya, sehingga kami percaya buat seluruh kuasa, karena yang lebih besar dari itu telah Engkau berikan buat dunia ini, buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah kami dari sifat bersungut-sungut, dan ajar kami dalam situasi sulit sekalipun kami senantiasa percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Tuhan akan senantiasa memelihara kami. Dan ketika kami menerima berkat-berkat yang daripada-Mu, Tuhan, ajar kami juga untuk senantiasa berbagi satu dengan yang lain. Karena itu merupakan suatu gambaran kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan, saling memperhatikan, saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Pujilah Tuhan Allah sumber kehidupan. Dialah yang memelihara tubuh jiwa.
Minuman kami, supaya kami memuji Tuhan Maha Tinggi. Bagimulah segala kemuliaan, ini kami persembahkan. Mari kita satukan hati pikiran kita untuk kita boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami. Tuhan, kami mau membawakan setiap umat-Mu Tuhan, yang berkat jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa yang menjagai kami semuanya, yang mengajari kami akan arti hidup. Di situasi yang sangat sulit sekarang ini, ajar kami Tuhan senantiasa bersyukur ketika Engkau masih memberikan hari demi hari kepada kami. Ajar kami Tuhan memaknai dan memberi arti dalam hidup kami. Tuhan, di dalam keluarga kami mohon, biarlah setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Saling pengertian dan senantiasa diikat oleh kasih Tuhan, sehingga setiap keluarga bisa mencerminkan dan bersaksi akan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi keluarga masing-masing. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan yang kecil, biarlah mereka bertumbuh sesuai dengan umur mereka. Berikan kepintaran dan kebijaksanaan. Begitu juga Tuhan dalam pertumbuhan mereka, berikan kesehatan Tuhan kepada anak-anak kami. Di situasi COVID saat ini yang mengancam kesehatan bagi setiap umat, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekalipun dalam proses pembelajaran jarak jauh sampai saat ini Tuhan, berikan anak-anak kami hikmat, berikan kepada mereka Tuhan kepintaran yang daripada-Mu. Kami percaya mereka akan mampu menerima situasi saat ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang jauh dari orang tuanya, lindungilah mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang jagai mereka. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan kepada anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan menderita sakit penyakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, pulihkan mereka. Biarlah kuasa yang senantiasa menjagai mereka. Berkati segala pengobatan yang sedang mereka jalani saat ini. Biarlah Tuhan, setiap umat-Mu yang dalam keadaan sakit penyakit sekarang tetap bersandar kepada-Mu dan percaya buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat kabupaten kami ini, tempat kami tinggal, di mana ada banyak yang terpapar COVID-19. Ada yang isolasi mandiri, ada
ada yang isolasi di tempat-tempat, di puskesmas, di rumah sakit, tempat-tempat kesehatan lainnya. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan kami yang Tuhan berikan kesehatan, kami juga boleh menjaga kesehatan kami. Dan kami tetap patuh terhadap peraturan pemerintah yang telah dilaksanakan saat ini. Kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Biarlah setiap gereja juga, umatnya, pengetua dan hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil untuk melayani di tengah-tengah gereja, senantiasa mampu melaksanakan tugas panggilan gereja, bersaksi, melayani dan bersekutu Tuhan. Kami tahu Engkaulah Raja Gereja, Engkaulah yang berkuasa atas gereja dan nama-Mu lah yang harus dipermuliakan Tuhan. Berkati kami semuanya, mampukan kami untuk tetap melaksanakan segala tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berikan kesatuan hati di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, saling tolong-menolong, saling mengasihi dalam satu tubuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah para pemerintah kami yang saat ini Tuhan, begitu banyak yang harus mereka pikirkan tentang kebijakan-kebijakan agar COVID-19 ini boleh terputus dan dapat diatasi. Berikan mereka Tuhan kebijakan, hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu. Berikan mereka kesehatan agar mereka Tuhan sanggup memberikan peraturan-peraturan yang sungguh-sungguh bisa mengayomi semua masyarakat Indonesia ini. Tuhan, jagailah para pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang sangat bersusah payah untuk memimpin bangsa ini di situasi yang susah saat ini. Berkati mereka Tuhan, jagai mereka. Kami juga berdoa buat tenaga medis dan tenaga keamanan, TNI dan Polri. Tuhan yang menyertai mereka dalam pelaksanaan tugas yang mereka emban. Berkati juga para keluarga mereka. Tuhan, ajar kami di situasi sulit saat ini juga semakin bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi untuk hari esok, tapi biarlah ketika Engkau berikan hari ini kami boleh isi dengan yang baik. Kami tetap Tuhan berada bersama dengan Tuhan. Biar kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita angkat pujian buat Tuhan dan kita bernyanyi. Kita mengumpulkan persembahan Tuhan. Betapa bahagianya yang bersatu hatinya, adil perbuatannya, jujur perkataannya. Bagai bunga yang harumnya semerbak,
kehidupan yang utuh, mendekatkan bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. 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 Horas buat kita semua. Ora.